Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Kita ikuti terlebih dahulu mengenai beberapa agenda ekonomi, di antaranya adalah ada data mengenai uang beredar di Indonesia secara year on year di bulan Juni, kemudian indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur China di bulan Juni, dan ada data peminjaman Bank Singapura, kemudian juga ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat dan tingkat pengangguran Jerman di bulan Juni. Dari agenda ekonomi pemirsa untuk Kamis 30 Juni 2022 ini kita juga akan lihat untuk emiten di mana ada cukup banyak. Telkom ini akan melangsungkan pembayaran dividen tunai, demikian juga dengan TOWR, kemudian ada BRIS, kemudian ada Cleo pemirsa, Demas, Duti dan PBSA ini akan melangsungkan pembayaran dividen tunai. Sementara CSAP itu dividen tunai, berikut juga dengan emiten HRTA, MFMI, PNBN, dan juga Raja. Sementara pemirsa untuk agenda RUPS hari ini, ada cukup banyak sekitar 30 yang berhasil kami rangkum. Di antaranya adalah gudang garam, tele, kemudian juga PNLF, BRMS, kemudian juga ada Blitz atau BLTZ, IPCC, ISSP, KKGI pemirsa, dan sejumlah emiten lain. Seperti selengkapnya bisa Anda simak di layar ataupun bisa Anda search pemirsa ya di idx.co.id. Ya, ini yang mungkin ditunggu oleh investor mengenai kira-kira corporate action atau aksi korporasi apa yang akan dilakukan pasca disepakatinya berbagai macam kesepakatan lah di RUPS Betul. ya. Dan untuk berbincang bersama dengan narasumber pada pagi hari ini membahas peluang di semester kedua, sudah tersambung melalui langsung bersama dengan Mas Wisnu Prambudi Wibowo selaku Head of Research dari FAC Sekuritas. Selamat pagi Mas Wisnu. Halo, selamat pagi Mbak Prisa dan Mas Wiki. Apa kabar Mas Wisnu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, terima Oke. kasih sudah bergabung bersama kami. Bukan cuma emiten-emiten yang gencar saat ini momen-momennya adalah RUPS, tetapi juga Bursa Efek Indonesia sudah melangsungkan RUPS di mana akhirnya menyetujui perubahan dari direksi baru periode 2022-2026. Bagaimana Anda melihat susunan direksi yang ada di mana 3 diantaranya ini masih yang lama, kemudian untuk direktur utamanya ini ada Pak Iman. Apa harapan dari mungkin sekuritas seperti FAC? Ya, harapan dari sekuritas tentu dapat mengakselerasi dari pertumbuhan investor ya, terutama berkaitan dengan inklusi keuangan dan investasi yang lebih transparansi ya. Jadi kami melihat poin-poin itu yang perlu diakselerasi lagi, terutama memerangi terkait dengan investasi ilegal ya. Kita tahu bahwa investasi ilegal di Indonesia cukup tinggi datanya ya. Saya kira itu Mbak Prisa. Oke, jadi PR banyak pihak sebetulnya untuk memerangi investasi ilegal, dan salah satunya adalah dari edukasi masyarakat sendiri gitu, jangan sampai terjebak lah gitu ya oleh investasi ilegal. Oke, beberapa hal yang kemudian kita juga ingin bahas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan IHSG di semester 2, apa yang bisa dicermati, apa yang bisa manfaatkan lah secara momentum, Mas Wisnu. Ya, kami melihat memang di semester 2 ini untuk IHSG itu akan cenderung volatile gitu ya. Kenapa? Karena kami melihat memang di semester 2 itu pengetatan kebijakan moneter dari eksternal dan internal itu ada potensi untuk semakin ketat gitu ya. Dari eksternal misalkan di beberapa pekan lalu The Fed sudah menaikkan 75 basis point. Diikuti juga oleh bank sentral dari Swiss, kemudian dari UK, kemudian dari Australia. Sampai saat ini memang Bank Indonesia masih menahan suku bunga kita di 3,5. Karena memang inflasi kita masih 3,55% secara year on year. Jadi kami melihat memang untuk semester kedua, itu kami melihat Bank Indonesia ada potensi untuk menaikkan suku bunga. Minimal 25 basis point sampai 50 basis point. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Apa dampaknya Mas Wisnu untuk pasar saham dan instrumen investasi ekuitas lainnya jika BI akhirnya ikut menaikkan suku bunga seperti bank sentral di negara lain? Ya, memang biasanya jangka pendek ketika terjadi pengetatan moneter, biasanya implikasinya cenderung negatif ya untuk di equity market gitu ya. Cuman kita melihat bahwa memang
dinaikannya suku bunga itu penting juga gitu ya untuk menjaga nilai tukar rupiah juga. Kalau kita cermatin memang beberapa pekan terakhir rupiah kita cukup tertekan ya, terbaru kan di 14.800-an. Jauh lebih rendah dibandingkan awal tahun ya yang di 14.500-an. Jadi kami melihat memang langkah-langkah tersebut perlu dilakukan supaya capital outflow tidak terlalu berlebih ya yang dari Indonesia yang akhirnya lari keluar gitu ya karena selisih dari suku bunga yang cukup tinggi. Oke, melihat proyeksi tersebut, bagaimana sebetulnya ataupun sebaiknya lah investor melakukan strategi investasi jangka panjang dan juga jangka pendeknya? Porsinya sebaiknya berapa persen, Mas Wisnu menurut Anda? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk jangka pendek, saya kira cenderung cuan bungkus ya atau ya trading kilat gitu ya. Kalau untuk swingnya sebenarnya yang menarik itu mendekati kuartal keempat karena biasanya belanja pemerintah kita juga cukup kuat gitu ya. Nah di saat yang sama biasanya ada peluang terjadinya window dressing. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk dilakukan strategi buy on weakness sebenarnya di beberapa company yang memang secara fundamental baik dan kita melihat secara historikal biasanya di kuartal keempat itu ada cenderung penguatan. Sektor-sektor yang menurut Anda menarik ataupun langsung ke emitennya untuk di buy on weakness karena Anda katakan strateginya lebih cocok saat ini buy on weakness dulu gitu ya. Lebih ke sektor yang seperti apa Mas Wisnu? Ya, tentu sektor yang secara secara pertumbuhan itu sudah sustainable ya. Ambil contoh misalkan sektor perbankan ya. Itu ada kayak seperti BBCA, BBNI, BMRI dan teman-temannya. Kemudian ada juga kita melihat sektor telekomunikasi yang kita melihat sepanjang beberapa tahun terakhir itu terus tumbuh dan rajin bagi dividen. Seperti tadi ada TWR yang bagi dividen. Nah, itu kami melihat itu masih akan menarik untuk dilakukan pembelian ketika terjadi pelemahan harga. Memang untuk rasio cash kita untuk beli saham itu saat ini itu kita cenderung rekomendasikan untuk proporsi cashnya lebih dari 50%. Sehingga ketika terjadi penurunan kita masih bisa trading down. Oke, tadi Anda mengulas soal dividen, TOWR Anda katakan juga masih cukup oke. Tetapi kan sentimen dividen ini saya rasa cuma singkat karena misalnya sudah gitu ya, biasanya para investor sudah merealisasikan keuntungan dan udah di price in dengan melakukan aksi ambil untung. Nanti akan kita bahas, tapi kita simak dulu ya. Kami sudah merangkum rekomendasi saham pilihan dari Mas Wisnu. Ada 4 seperti biasa pemirsa, diantaranya adalah berikut ini. Oke, ada SAME atau SAME yang direkomendasikan trading buy dengan support di 412 dengan target price di 450. Kemudian ada Waskita trading buy dengan support 520, target price di 6.680 maksud kami ya. Kemudian ada BRPT trading buy dengan support di 735, kemudian target price di 1.080 dan Arto trading buy dengan support di 9.150. Kemudian juga ada target price di 12.200. Ya, bagaimana analisanya untuk saham-saham pilihan Anda, Mas Wisnu? Kita ke SAME terlebih dahulu. Ya, SAME ini menarik. Kenapa? Secara teknikal ya kita melihatnya bahwa saat ini sedang fase yang beberapa hari terakhir itu sedang sideways. Nah, kemarin itu berhasil breakout dari trendline yang menurut kami cukup lumayan kuat, yaitu di level 412. Nah, kemarin berhasil breakout di 420. Nah, memang di saat yang sama SAME ini secara fundamental mereka sedang menggodok tentang rumah sakit digital ya. Yang kami melihat itu menarik untuk SAME. Oke. Ya, secara harga terakhir ada di 420. Ini kalau terjadi pelemahan, ini menjadi sebuah harga yang menarik untuk bisa masuk, Mas Wisnu? Iya, SAME masih menarik ya selama tidak turun lebih dari 408 ya kami melihat untuk trading jangka pendek ya. Jadi, selama tidak turun dari 408 ya. Oke. Ya. Oke, ada support di 416, kemudian cut loss kalau misalnya turun ke 408, ada resisten pertama di 424, kemudian resisten kedua 428. Ini target price-nya 450 trading buy. Ini benar-benar hanya untuk trading ya? Ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut Wiki untuk Betul. saham pilihan lainnya. Kita jeda dulu ya. Usai jeda berikut kami akan segera kembali di Market Buzz di program Power Breakfast.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Mas Wisnu Prabudiwibowo selaku Head of Research FAC Sekuritas. Oke, kita lanjutkan untuk membahas rekomendasi tadi. Anda katakan SAME ini menarik untuk dicermati hanya dilihat dari berdasarkan teknikal saja kah? Atau bagaimana? Karena ini kan sebenarnya bergerak di bidang healthcare ya, Mas Wisnu. Apakah memang masih oke healthcare di semester kedua ini? Ya, sebenarnya untuk SAME ini kita melihatnya cenderung untuk trading saja gitu ya, karena kita melihat di uncertainty yang cukup tinggi, itu kita lebih rekomendasikan untuk trading jangka pendek saja. Sehingga ketika tidak sesuai planning itu kita bisa lakukan cut loss gitu ya. Walaupun memang secara perubahan fundamental itu sampai menurut kami itu melakukan reformasi yang cukup baik gitu ya dengan mengarah ke digital. Memang kita lebih fokuskan untuk yang rekomendasi ini cenderung jangka pendek. Oke, baik. Dari SAMI kita menuju ke WSKT, direkomendasikan juga trading buy dengan support di 520 dan resistance di 620. Untuk harga terakhir dari WSKT sendiri ada di 555 dan dalam 1 minggu dan 1 bulan terakhir sedang ada di tren penguatannya. Secara target kalau ingin sampai ke level support yang Anda sampaikan, Mas Wisnu, kira-kira harus menunggu berapa lama untuk investor? Kembali lagi tergantung trendline-nya ya. Kalau trendline-nya kuat, kami melihat 1-2 bulan itu memungkinkan untuk dicapai. Dengan catatan biasanya kalau emiten konstruksi ini kan biasanya mereka jalannya beriringan gitu ya. Selama mereka biasanya cenderung kompak menguat, biasanya akan cenderung lebih cepat naiknya. Tapi kalau ternyata hanya sifatnya sementara, bisa jadi malah tidak tercapai gitu ya. Makanya dalam setiap rekomendasi yang kita berikan selalu dibatasi dengan level cut loss-nya ya, artinya sudah tidak sesuai dengan trading plan yang kita buat. Oke, secara trading plan gitu ya, apa sih yang menarik dari WAS kita saat ini sehingga Anda memasukkannya dalam 4 rekomendasi? Yeah. Karena kalau kita lihat pergerakan seperti yang Wiki sampaikan tadi, memang ada pergerakan 1 minggu terakhir 1,83% kenaikan, tetapi kalau diambil time frame lebih panjang, masih turun. Ya, kalau secara teknikal itu kita bisa lihat pakai yang klasik saja, itu ada yang masih sudah trend gitu ya, didukung juga dengan histogram yang sudah di area positif gitu ya. Nah, di beberapa pekan terakhir level loss kita itu di area support gitu ya. Jadi kalaupun kita beli, sebenarnya risk-nya lebih rendah gitu ya dibandingkan potensial upside-nya. Jadi itu kenapa WAS kita menarik. Nah, biasanya masuk semester 2 itu belanja infrastruktur, terutama untuk jalan tol dan pembangunan yang lain itu akan lebih kuat gitu di semester 2. Nah, kami melihat biasanya itu menjadi katalis positif untuk emiten-emiten konstruksi. Oke, itu dia ya untuk emiten konstruksi memang juga hanya trading ya, seperti memang tadi sudah dituliskan ya, rekomendasinya memang untuk saat ini lebih ke trading karena uncertainty yang masih cukup tinggi. Baik, kita ke BRPT, posisi ketiga tadi Anda rekomendasikan supportnya di 735 dan resisten ataupun target price-nya ya di 1080. Ini seberapa menarik untuk ditradingkan juga Mas Wisnu? Iya, BRPT ini menarik karena kalau kita lihat trendline itu baik middle term itu beberapa pekan terakhir itu di area support gitu ya. Nah, di harga terakhir di kisaran 770 itu sangat menarik sekali gitu ya. Kita melihat memang ada level yang krusial itu di 880. Nah, kalau level 880 ini berhasil di breakout, itu memang potensial upside-nya sampai 1080 gitu ya. Kita melihat BRPT menarik sekali secara risk and reward-nya. Oke, ada peluang 1080 tapi harus tembus 880 dulu ya? Iya, itu ada historical yang jadi resisten secara trendline. Oke, jaga cut loss di 720 ya? Iya. Ya, untuk level terakhir ada di 760, sementara untuk dalam 1 bulan terakhir sudah melemah 7,88%, di 1 minggu terakhir melemah 0,65%, dan tentu saja ini menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan agar kemudian nanti bisa masuk ke BRPT dengan level
mendekati support yang ada tadi rekomendasikan ya Mas Wisnu. Iya. Oke, kita ke saham yang terakhir ada Arto. Anda katakan cermati ya dengan cut loss di 8.900. Ini berdasarkan data yang kami terima tadi pagi pemirsa. Kemudian ada peluang target price ke 12.200. Nah, seberapa menarik perbankan Arto, Bang Jago ya? Ya, Arto ini menarik secara teknikal ya. Kita melihat bahwa pasca koreksi cukup dalam di 18 Mei, saat ini Arto sedang fase konsolidasi, ingin menguji target terdekatnya di 12.200 gitu ya. Kalau kita cermatin dari Januari sampai dengan Mei kemarin, itu Arto sudah koreksi 61%. Jadi secara teknikal ada peluang untuk terjadinya ribuan gitu ya. Nah, jadi di level di level 9250 itu menarik sekali untuk kita lakukan pembelian. Namun tetap kita harus disiplin jika harga Arto ini turun di bawah 8.900-an. Sekarang di 9450 pada pembukaan perdagangan dengan kenaikan 0,53%. Apakah tunggu aja dekat-dekat support atau bisa langsung cicil, Wiki ya? Ya, kami melihat cenderung strateginya ya, bisa cicil atau bisa tunggu dekat-dekat support juga tidak masalah. Gitu. Karena Arto ini sebenarnya untuk untuk mingguan juga masih sangat menarik sebenarnya. Oke, itu tadi dia saham-saham yang Anda rekomendasikan, ada SAME, WSKT, BRPT, dan juga Arto dengan rekomendasi trading buy. Dan kita akan masuk ke update ya dari pergerakan IHSG. IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,12% di level 6.950,892. Sementara Jakarta Islamic Index juga menguat 0,1% di level 580,776. LQ45 menguat 0,21% di level 997,62. Kemudian dari emiten BCA naik 0,34% pada pembukaan pagi hari ini pada kisaran 7.300. Telkom di tengah rencana pembagian dividen tunai hari ini naik 0,99% di 4.080. Kemudian ada Bumi naik 3,03%. Kemudian ada MDKA naik 1,52% di posisi 4.000. Ya, dan berikutnya kita akan masuk ke saham-saham yang masuk ke dalam deretan top losers. Di antaranya adalah Bank BRI melemah 0,48%, BEBS melemah 6,55%, PTBA melemah 3,51%, dan Adaro melemah 1,74%. Yang menarik adalah PTBA kemarin rally begitu ya, tapi kemudian sekarang melemah cukup signifikan. Analisa Anda, Mas Wisnu, untuk PTBA sendiri seperti apa yang masuk ke jajaran top losers? Dan saya sampaikan sedikit tadi, ketinggalan ya harga saham Bumi itu 68 pemirsa ya. Oke, baik. Oke, kita ke batubara. Semenarik apa nih? Karena juga ada informasi dari pemimpin G7 yang masih memperdebatkan investasi bahan bakar fosil di tengah krisis energi dan kayaknya nih akan di-stop dulu. Ya, kalau kita lihat PTBA tadi yang koreksi hari ini cukup lumayan, itu sebenarnya memang fase kenaikan dari emiten harga batubara itu udah cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat beberapa minggu terakhir itu sedang terjadi koreksi ya. Jadi dalam kenaikan harga saham pasti akan ada penurunan. Nah, saat ini sedang terjadi gitu ya. Padahal secara katalis lagi baik-baiknya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ketika sentimennya cenderung positif, biasanya harga sahamnya malah cenderung turun gitu ya, atau sudah fase terjadi taking profit gitu ya. Oke, jadi apa strategi untuk saham batubara saat ini, misalnya PTBA, kemudian Bumi tadi sempat menguat beranomali dengan yang lain, Adaro turun, gimana strateginya Pak Wisnu? Iya, kami di risk kami itu sejak 2 minggu terakhir itu kami cenderung wait and see untuk emiten-emiten yang berbau dengan komoditi. Memang untuk case komoditi batubara itu beberapa hari terakhir secara harga komoditi cenderung baik ya dibandingkan dengan kayak crude oil, kemudian natural gas itu masih yang mereka mengalami koreksi cukup dalam. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya itu sudah dalam fase trendline-nya yang cenderung downtrend gitu ya. Jadi kami melihat kalau trading itu kita udah taken profit beberapa minggu yang terakhir. Oke, udah diversifikasi lah ya, udah bukan batubara lagi saat ini menurut Mas Wisnu ya? Iya, karena kalau kita cermatin dividen itu sudah pada terjadi di emiten-emiten batubara. Jadi
eh, tentu nanti ketika fase koreksinya sudah mulai selesai itu baru bisa kita lirik lagi. Kenapa? Mhm. Oke. Karena ekspektasi dari kinerja fundamental di 2022 ini sebenarnya masih baik untuk batubara. Ya, Tapi Nah, lagi kita fase koreksi saat ini ya, jadi tunggu aja Iya. dulu. betul. Iya, benar sekali. Untuk Oke. yang belum punya posisi begitu. Karena kalau dilihat dari sentimen positifnya, kalau secara global sih mungkin ini masuk Masih kategori oke ya. sentimen yang positif begitu. Oke, tapi Iya, memang benar. secara teknikal sudah tinggi dan harus ada pelemahan dulu. Nah, tunggu dulu lagi di bawah, lebih menarik ke saham-saham tadi yang sudah dipilih oleh Mas Wisnu. Terakhir Mas Wisnu, semester kedua memang masih terlalu early gitu ya, tapi berapa sih target dari indeks harga saham gabungan menurut Anda? Ya, sebenarnya kami memproyeksikan untuk ISG itu sampai akhir tahun di 7.400-an ya. Artinya sekarang misalkan di level 6.965 gitu ya. Artinya memang masih ada potensial upside gitu ya untuk ISG. Kenapa? Karena kita punya potensi tadi kita punya ekspor komoditi yang cukup baik ya. Baik. Jadi secara pertumbuhan ekonomi kita BI sendiri menargetkan 4,3 sampai 5,3. Artinya kalau kita bicara secara regional itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang positif sekali. Oke. Baik, oke Mas Wisnu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan analisanya di pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Baik. Risa. Itu dia ya, proyeksi dari FAC Sekuritas untuk semester kedua 2022 ini. Tapi ya itu, keputusan investasi kembali lagi ke pemirsa ya. Betul sekali, dan bicara mengenai kembali lagi, kami akan kembali lagi untuk Anda usaha jeda berikut dengan segmen Create Up, tetap di Power Breakfast.